Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading dengan sahabat-sahabat saya, ada Benny, ada Alvin, dan guest kita kali ini ada Vita. Apa kabar semua? Hai, Hai, Halo. baik. Semoga baik. kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap produktif, tetap berkarya dimanapun Tuhan percayakan kita berada di mana. Amin. Amin. Oke, kita kemarin sudah bahas di 1 Korintus 12 dengan 2 part. Kali ini kita mau masuk ke 1 Korintus pasal 13. Ya. Oke. Mau dibaca dulu? Oke, boleh. Kemarin Coba itu gue pasal yang baca ya. 12 tentang apa, San? Masih inget nggak, San? Chapter 12. Pasal 12. Ya, Ntar buka catatan dulu. ya, Rupa-rupa kasih karunia, ya. tapi Betul. satu roh. Jadi Ya, di sini kayak cerita tentang mereka jalan masing-masing ya untuk jemaat-jemaat di Korintus ini. Jadi Paulus mengingatkan kembali tidak ada gunanya jika jalan masing-masing. Semua harus sinergi dan kolaborasi untuk di satu tubuh yaitu ya. Kristus. Betul. Betul. Ya tambahin. Terus di ayat 31, mungkin kita baca pasal 12 ayat 31 karena itu kayak jembatannya Boleh. ke pasal 13. Ya. Ya. Mungkin minta Alvin tolong bacain, Vin. Pasal 12 ayat 31, terus langsung baca aja di pasal 13-nya. Oke. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya. 1 Korintus 13, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Amen. Pasal 13 pendek banget, tapi banyak banget yang bisa kita bahas ya. Mungkin Alvin dulu, Vin. Lu baca, terus yang lu dapat paling pengen lu highlight dulu yang mana, Vin? Mungkin ini ya, tadi di mulai ayat keempat itu, kasih itu sabar, kasih Ya. itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya ya. Kalau dari bacaan ini, kalau saya pribadi yang dapat itu kasih ini tuh seperti kata kerja ya. Jadi Oke. mungkin ini seperti kasih, kadang kita banyak orang menganalogikan kasih itu seperti ya harus jadi berkat atau memberi gitu, tapi mungkin dengan hal yang nggak luas ya. Tapi kalau tadi baca perikop ini tuh kasih itu sebenarnya luas, dan itu lebih ke uh, uh,
kata kerja gitu. Dan sabar, murah hati, tidak cemburu dan lain-lain. Nah, ini seperti keseharian kita ya. Untuk sehari-hari ini yang harus dijadikan kehidupan kita gitu, bahwa kasih dengan kita sabar, nggak gampang marah atau bermurah hati, itu juga bagian dari kasih gitu. Jadi kadang-kadang kita suka merasa kita belum ada sesuatu, berarti kita belum bisa kasih sesuatu. Tapi sebenarnya dengan kita murah hati, dengan kita nggak cemburu, dengan kita nggak memegahkan diri, itu juga bagian dari kasih gitu. Dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain gitu, dengan tidak melakukan yang tidak sopan, itu juga bagian dari kasih gitu. Jadi sebenarnya semua orang bisa berbuat sih itu gitu. Jadi nggak dikategorikan harus bagaimana baru namanya kasih gitu. Itu sih kalau dari bacaan ini yang didapat ya. Iya, tadi ada satu kata Alvin tuh yang dia bilang love is a verb, ya kan? Berarti love itu action, ya kan? Kata kerja kan dia bilang. Jadi love itu is not a feeling, gitu. Nah ini penting nih, apalagi buat kita. Kalau kita kan di sini udah pada married nih, berempat. Sebenarnya paling gampang tuh kita lihat relationship kita sama pasangan kita, ya kan? Love itu is not a feeling, kan? Kita udah committed, makanya kita married gitu. Jadi love itu balik lagi kayak yang Alvin bilang tadi, kata kerja harus dikerjakan. Bukan, waduh gue lagi feel-nya lagi nggak bisa nih, nggak love nih, nggak bisa. Orang ini semua isinya kata kerja. Nah itu tadi sabar apa segala macam tuh, ya kan? Nanti kita bisa sih bahas satu-satu ini kata kerja itu. Mungkin dari Vita, Fit, yang Dari mau highlight? Yang gue mau highlight nih kan di sini disebutkan ya tadi yang kata-kata kerja itu ya. Kasih itu sabar, itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu semuanya tuh kalau kita mau lakukan itu harus dengan motivasi gitu. Jadi motivasinya itu adalah kasih. Nah, orang bisa aja nih di ayat 1 sampai di ayat 3 itu orang bisa aja lakukan apa aja gitu ya. Berkata-kata, terus dia sampai memberikan tubuhnya untuk dibakar lah gitu. Nah itu ya motivasinya gitu, motivasinya itu harus benar gitu, motivasinya itu harus tinggi. Dan untuk orang berbuat kasih itu dia justru adalah kalau kan ini kan Tuhan yang mencontohkan gitu kan, Tuhan Yesus mencontohkan kasih kepada kita gitu. Dan pada saat kita melakukan dan kita melatih diri kita untuk berbuat kasih, kita tahu gitu kalau kita tuh perlu kekuatan dari Tuhan gitu untuk melakukannya gitu. Nggak bisa dari diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita sendiri kita nggak mungkin punya kekuatan untuk melakukan endure terus-terusan gitu kan, maksudnya ya kalau sesekali ya kita bisa gitu. Tapi kalau untuk long run kita perlu Tuhan gitu ya. Maksudnya dalam hal apapun gitu kepada siapapun ya motivasi kita harus kasih dan berdasarkan firman Tuhan gitu. Itu sih yang gue dapat. Jadi menurut gue justru orang-orang yang kuat itu yang bisa melakukan kasih gitu. Orang-orang yang dapat kekuatan dari Tuhan yang bisa melakukan kasih. Sumbernya itu harus ada dulu di dalam kita, baru kita sanggup ngelakuin gitu kan. Kalau nggak ada sumbernya, kita berharap dari kita sendiri doang tuh berat gitu, ya kan? Iya. Ini tadi di ayat ke-31 dari pasal 12, makanya gue suruh Alvin baca dulu supaya kita dapat sedikit lagi gambaran relate sama yang sebelumnya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Di pasal 12 itu kan ada banyak karunia roh tuh, ya kan? Terus Paulus juga bilang, ya kalau mau boleh minta sama Tuhan gitu. Tapi di sini dia tulis, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terus dia bawa kita ke kasih. Ya kan? Nah, ya di episode yang sebelumnya kita ngomongin karunia roh itu kan gift. Gift itu dikasih sama Tuhan, diberikan. Gift itu. Jadi Irsan punya karunia roh berbeda dengan Alvin, Vita dengan gua gitu misalnya. Tapi kita dikasih udah. Nah, dia bawa kita sekarang ke kasih, ke love. Ini love itu bukan gift. Love itu kan fruit, ya kan? Fruit of Holy Spirit kan, love gitu, buahnya. Nah, di episode yang kemarin tuh kita ngomongin tentang buah itu harus dikerjakan. Kayak kita nanam pohon supaya buahnya keluar ya harus disiram, dirawat, apa segala macam. Jadi dia nggak tiba-tiba bisa muncul nih.
Nggak mungkin kita langsung kayak tiba-tiba langsung penuh dengan yang tadi ditulis, bisa langsung sabar apa segala macam, itu mesti dikerjakan. Betul. Ya kan? Nah, kalau Dikerjakan. justru Paulus tuh mau kasih tahu, karunia roh mungkin lu punya gitu, tapi jangan fokus di situ karena itu adalah yang memang lu udah dikasih gitu loh, udah diberikan sama Tuhan. Nah, kalau kasih ini harus dikerjakan. Itu sih yang kenapa dia bawa dari pasal 12 ke pasal 13. Ya. Oke, San, apa lagi San? Kalau dari gua sih nangkepnya kasih ini benar-benar apa ya, dasar dari segala sesuatunya ya. Even kan Tuhan memberikan perintahnya, the greatest commandment itu adalah untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, lalu juga dan dengan segenap akal budimu. Dan juga yang kedua hukumnya adalah kasihilah sesamamu. Nah, jadi ini benar-benar suatu hal yang sangat penting dalam menjadi orang Kristen, termasuk juga saat jadi ingat yang kemarin sempat ngebaca di Wahyu kan juga jemaat Efesus kan dibilang kehilangan kasih mula-mula itu kan gitu. Jadi kasihnya itu apa, kasih mula-mula kan banyak orang bertanya-tanya, dan di jawabannya di Korintus 13 ini kasih itu adalah sabar segala macam bla 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 gitu. Jadi sebenarnya kalau baca Wahyu sangat kaya artinya, karena dia di sini Tuhan berbicara terhadap sesama orang percaya, di antara orang percaya gitu kan, bukan orang yang nggak percaya. Dan di sini juga Tuhan memberitahukan walaupun lu udah percaya tapi lu kehilangan kasih mula-mula, Tuhan juga jadi apa namanya dibilang ya mencela gitulah ya. Tuhan mencela kita. Ingat juga nih sama apa udah baca ayat ini dengan sosok pemimpin apa namanya, ada seorang pemimpin yang benar-benar menjalankan sesuatu ini di pemerintahan ya, menjalankan sesuatu dengan benar gitu. Dia melakukan sesuatu dengan benar, dia selalu membela yang lemah segala macam. Cuman dia kalau menurut gue dia kelupaan kasihnya gitu, tidak menyampaikannya dengan kasih, menyampaikannya lebih banyak dengan emosi gitu. Jadinya sesuatu hal yang benar malah jadi salah orang nangkepnya kan. Maksudnya tidak bisa ditangkap dengan benar lah gitu. Nah, makanya pentingnya kasih itu sendiri di dalam menyampaikan sebuah kebenaran tuh juga sangat berperan gitu. Karena kalau enggak ya sama dibilang di ayat ini, dibakar tubuhnya pun juga ya nggak ada faedahnya kalau menurut Paulus gitu kan. Iya, benar-benar di sini sih sangat banyak hal yang didapat sih. Itu aja paling. Iya. Vita mungkin boleh bantu baca Fit jemaat yang di Efesus. Tadi kan Irsan tuh ada mention tuh di Wahyu, itu pasal 2 ya, chapter 2 kepada jemaat di Efesus. Jadi di Wahyu itu Tuhan kan ngasih surat ke 7 jemaat ya gitu. Salah satunya jemaat di Efesus. Nah, karakteristiknya seperti apa, terus apa yang dicela, terus Tuhan suruh bertobat dari apa, kita baca nih. Karena memang ini ada relate juga sama kasih. Iya. Silakan Fit. Wahyu 2 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya,
Thank you, Fit. Jadi itu Efesus jemaat ya kan dia tulis gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti ini jemaat yang rajin kerja, ya kan ada banyak gitu pekerjaannya, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, ya tekun lagi. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, kalau ngeliat kejahatan tuh nggak sabar, ya kan? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Berarti bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. Itu semua baik, ya kan? Makanya Tuhan ngomong dulu. Terus engkau tetap sabar menderita karena namaku, tetap pegang nama Tuhan. Ya, engkau tidak mengenal lelah, ya kan? Tapi yang dicela apa sama Tuhan? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini kata kasih ini sama yang tadi kita baca, agape itu. Bahasa aslinya itu agape. Agape itu kan kasih dari Tuhan yang unconditional. Tadi Vita udah bilang, kita susah untuk bisa mengasihi unconditional itu kalau nggak ada sumbernya nih di dalam kita. Makanya kita harus dekat sama Tuhan, terus berjalan sama dia, karena dia yang, istilahnya nih kita kayak jaknya gitu loh. Karena Tuhannya masuk terus di kita, mau nggak mau kita akan keluar gitu semuanya. Ya luber ya, makanya mengasihi ya dari kepenuhan kita gitu loh. Kalau kita dekat terus sama dia. Karena Tuhan itu sendiri kasih. Ya kan, God is love. Nah, karena udah kita bilang Tuhan itu adalah kasih, tadi kita baca tuh di ayat 4. Kasih itu sabar. Ya kan? Dulu gue pernah baca di yang ayat keempat ini disuruh gini, oke, ganti nama kasihnya ke nama kalian sendiri gitu. Misalkan Alvin itu sabar, Alvin itu murah hati, Alvin itu tidak cemburu gitu ya. Dia tidak mengurangkan diri. Tapi kalau kita baca-baca lagi, kita nggak mungkin bisa kayak gini. Karena ini harusnya ini Yesus. Ya enggak? Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati. Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, karena kita dekat sama dia, kita tuh jadi dibilang kan dewasa seperti Kristus. Jadi dia jadi role modelnya kita. Gitu. Terus ada satu hal lagi, apa nih yang kita mau bahas? Oke, love does not envy. Jangan cemburu ya. Gitu. Cemburu itu udah mulai ngomongin tentang kita comparing with others. Gitu. Itu sangat berbahaya. Envy itu. Envy is deadly. Ya. Terus love is not boast, bahasa Inggrisnya tidak memegahkan diri. Ya, jadi nggak self-centered, nggak mikirnya itu tentang gua aja nih, gitu. Jadi pada saat kita mengasihi, it's not about us, it's about Jesus. Jadi selalu, makanya kita sering ngobrol balikin glorinya ke Tuhan. Kita mah dapat joy-nya aja, gitu. Apapun yang kita lakukan, jangan kejebak kita dari glorify ourselves. Mendingan glorinya balikin ke Tuhan, kita dapat joy-nya. Kayak kita kayak gini kan selalu kita selesai, kayaknya kita happy banget gitu, udah bisa bahas ini, gitu ya. Terus apa lagi dari kalian yang mau ditambahin? Tadi sempat ngecek juga di terjemahan di mana namanya, di Blue Letter Bible. Untuk di KJV ini dia bilangnya itu adalah charity ya. Dan ini digunakan untuk semua ayat lainnya juga. Nah, tadi gue coba bandingin dengan ayatnya yang Yohanes 3 ayat 16 yang begitu besar kasih Allah, kasihnya itu kan sama-sama kasih kan. Cuman ternyata ada perbedaan antara kasih yang disebutkan Paulus di sini, yaitu agape, yang tadi kasih tanpa syarat, dengan kasih yang disebutkan di Yohanes 3:16. Kalau di Yohanes 3:16 itu agapau. Dia jadi lebih ke arah of a person to welcome, to entertain, to love dearly. Jadi mungkin kalau kayak di Korintus ini dibilang charity itu kan berarti dengan sukarela ya. Lebih ke arah sukarela atau ada pendapat lain nggak? Jadi agape dan agapau itu sebenarnya kata dasarnya sama, tetap agape. Jadi itu kasih yang sama. Juga ya? Nah, kasih yang sama yang cuma bisa dilakukan sama Tuhan. Gitu. Kalau kasih itu kan sebenarnya ada 4 nih yang kita tahu. Sebenarnya ada lebih lagi dari itu kalau kita di bahasa Yunaninya. Ya, ada agape, philia itu brotherly love kayak Philadelphia kan? Ya, betul. Terus ada eros tuh ya yang kita sama istri kita, ya kan? Eros, terus sama satu lagi storge
Storge itu kasih ke anak-anak kita, ke anggota keluarga kita gitu. Nah itu kalau bahasa Yunani itu love aja dibagi sampai 4 gitu. Nah tapi yang paling lagi mau dibahas nih tentang agape ini, kasih dari Tuhan gitu. Ya betul. Terus kita juga ini juga jadi parameter kita untuk kita bisa menilai, identifikasi ini tuh kasih yang benar apa enggak. Karena harus hati-hati, zaman sekarang tuh banyak kasih yang tidak sesuai dengan ini. Gitu loh. Ya kan? Contoh di 1 Korintus 5 ayat 1 yang kita baca di depan sebelumnya, pas kita mulai baca 1 Korintusan, 1 Korintus 5 ayat 1 itu di situ ada satu orang yang dosa dalam jemaat, ingat nggak? Yang dia tulis nih, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, yang pas masih ngomongin percabulan. Dan percabulan begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah ini dia bercabul dengan istri ayahnya, stepmother gitu. Nah di sini disuruh apa? Akhirnya disuruh tinggalin kan, disuruh keluarin dari jemaat gitu. Ini love kalau menurut dari karakter ini love. Kadang kita mau orang ngomong sama kita tuh apa yang kita mau dengar, bukan apa yang perlu kita dengar. Ya kan? Pada saat kita punya teman yang bisa ngasih tahu kita what you need to hear instead of what you want to hear, itu love gitu loh. Karena tadi lu sempat bilang kalau apa ya tadi lu bilangnya love without truth itu tentang menegur ya itu yang tadi caranya ya yang benar caranya yang salah. Benar, yang pemimpin itu ya tadi gitu. Semuanya benar, kebenaran. Makanya di Alkitab Tuhan bilang Yesus tuh datang dia grace and truth kan. Both grace and truth. Kasih karunia sama kebenaran. Jadi kalau semuanya isinya grace, isinya love tapi nggak ada truth-nya, itu nggak ada artinya. Gitu. Tapi kalau truth nggak ada grace-nya sama sekali juga nggak bisa gitu. Sama juga. Nggak bisa. Ya kan kita cuma mencintai tapi kita nggak pernah kasih tahu kebenarannya. Gitu. Seperti yang di Korintus 5 tadi ya. Iya, betul. Ya, karena nggak bisa. Mencintainya salah gitu. Betul. Nah, Paulus kasih contoh seperti itu. Dan kalau nanti kita baca di 2 Korintus, orang itu bertobat loh. Dan balik lagi ke jemaat. Gitu. Jadi kadang memang kasih itu nggak seperti yang kita pikirin juga gitu. Memang karena kasih juga susah kan. Harus ngasih tahu kebenarannya. Itu kan ada nih. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya kan? Jadi kasih itu juga tentang truth. Kita harus berani juga kasih tahu tentang kebenarannya. Gitu. Kalau lu kayak gini terus, bahaya nih. Gitu. Hidup lu nanti konsekuensinya jadi seperti ini. Kan nggak semua orang bisa lakukan itu. Tapi pada saat ada orang yang lakukan itu kepada kita, itu sebenarnya dia lagi mengasihi kita. Buat apa orang susah-susah sih ngasih tahu yang susah gitu loh. Kasih tahu yang enak didengar. Lagi ada. Ya kan? Apalagi kalau nanti dibenci gitu ya. Iya, karena ada resiko itu kan. Ntar gua kasih tahu dia malah ngambek lagi gitu. Iya, benar. Jadi ayat 4 itu benar-benar jadi parameter kita untuk bisa lihat kasih yang benar tuh seperti apa. Ada satu lagi yang pengen gue mention karena ini cukup penting. Ia tidak melakukannya, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kasih itu nggak boasting, kasih itu nggak proud. Jadi no pride in it. Sekarang kita ngelihat banyak pergerakan yang mengatasnamakan kasih, tapi sebenarnya itu kan pride. Pride gitu. Jadi sesama jenis pernikahan itu mereka benderanya tuh pride. Love is pride gitu loh. I'm proud being this, I'm proud being that. Sedangkan di sini kita baca dia nggak kayak gitu kasih itu. Jadi supaya pada saat kita baca kita bisa ngelihat yang mana sih definisi kasih yang benar tuh seperti apa. Karena kalau kita nggak berpegang teguh sama yang ditulis di Alkitab, gampang tuh nanti kita jadi bingung. Iya, benar juga kok itu mengasihi juga loh. Gitu. Itu dia, ya harus ada kebenarannya. Apalagi teman-teman, ada yang kita miss? Yang di ayat 12, Ben? Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, itu hubungannya tadi di atas di ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba. Yang sempurna tiba kan berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya kan?
yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Terus di 12 itu, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi nggak jelas, temporary. Sebenarnya dia bawa dari yang pasal 12 itu tentang karunia roh, terus ini dibawa ke kasih yang tadi gue bilang. Karunia roh itu sifatnya temporary, gitu loh. Samar-samar itu maksudnya temporary, karena berikutnya tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, yang eternal itu. Ya kan? Jadi yang eternal itu kasih. Semua yang ada ini sekarang ya cuman temporary karena kita masih lagi ada di sini. That's why di ayat yang terakhir ditulis gini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena tinggal kasih yang bersifat eternal, Fit. Ya. Gitu. Jadi pas kita pikir-pikir lagi, iya benar juga sih. Nanti kalau kita udah di surga, yang sisa ya tinggal kasih aja. Tinggal kasih Ya aja. kan? Iya, nubuatan udah nggak perlu, bahasa roh udah nggak perlu, Nggak perlu. ya kan? Karunia roh udah nggak perlu, pengharapan kan ada Tuhan Yesus langsung di situ, ya kan? Jadi benar-benar kasih yang terbesar akhirnya. Tadi kan Irsan juga bilang yang apa, orang melihat kita murid Yesus, pengikut Yesus itu karena apa? Karena kita mengasihi kan, gitu, karena kasih. Jadi semuanya ujung-ujungnya baliknya semua ke kasih. Yang dasar itu tadi dalam semua yang kita lakukan. Kasih yang benar. Iya. Simple tapi tidak simple untuk dilakukan. Perlu dilatih terus. Iya, benar. Benar. Makanya dia bilang ini buah roh Tiap kan. hari kan. Buah roh, benar. Sabar, murah hati, cemburu, jangan sombong. Tiap hari kan. Itu tiap hari yang kita hadapi kan. Benar. Tapi kata Alvin sama tadi juga. Pasangan, sama anak, sama sesama. Iya. Tapi kata Alvin tadi juga sedikit melegakan, karena dia bilang ini semua orang bisa lakukan sebenarnya. Nggak perlu lu punya resources apa-apa, nggak perlu gitu. Lu nggak perlu sampai lu mesti punya apa dulu baru lu bisa dibilang lu love gitu. Ya kan? Sebenarnya kan ini. Karena itu keputusan kan. Betul. It's a decision. Pilihan ya. Iya. Kayak kita dalam hubungan suami istri, ya kan? Terus kita yang say sorry duluan, ya udahlah ya gitu. Itu kan kasih. Gitu loh. Kenapa? Ini kan gontok-gontokan nih biasanya nih, karena ada ego kan. Gitu. Jadi kalau kita baca ini ya udah gitu. Kita mengasihi. Itu sih. Kayaknya kita udah cover semua nih about kasih ya. Iya. Oke, Vin, lo coba ini rangkum sedikit apa yang lo dapat dari bahasan kita berempat tadi. Iya. Setelah tadi kita berempat bahas, mungkin sedikit rangkuman bahwa kasih itu pada dasarnya ada kata kerja ya. Jadi kasih itu harus dikerjakan gitu. Jadi bukan sesuatu yang datang begitu saja gitu. Tapi dengan kasih yang mau kita kerjakan itu tidak bisa dengan diri kita sendiri, karena kita butuh sumbernya ya tadi ya. Kita butuh sumbernya yaitu Yesus Kristus sendiri gitu. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita bisa merasakan kasihnya, baru kita bisa mengerjakan kasih itu sendiri. Gitu. Terlepas dari apapun karunia yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, apapun itu kasih yang utama. Gitu. Karena firman-Nya berkata, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu kasih. Dan yang terakhir dari semua yang kita bahas, semuanya baik, semuanya benar, tapi demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Gitu. Jadi mungkin itu ya kira-kira yang hari ini kita bahas. Iya, jadi kita fokus sama kasih nih. Apapun yang kita lakukan, landasannya, motivasinya harus kasih. Tadi Vita udah bilang kan motivasinya. Gitu. Jadi kita pastikan apapun yang kita lakukan ini didasari oleh karena kita mengasihi. Gitu, nggak ada yang lain. Ya. Dan itu juga kita mengasihi karena tadi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi duluan. Ada banyak orang yang mengasihi, yang mungkin melakukan kasih ini mungkin takut masuk neraka misalnya. Kan motivasinya udah salah jadinya gitu kan. Benar. Padahal yang benar kan ya kita udah ngerasain kasih, jadi kita mau ngasih yang tadi Robin bilang di uang
Iya, benar. akhirnya. Benar. Bukan karena takut masuk neraka, takut Iya. nanti ini segala macam, jadi Iya. malah Konsepnya ya, konsepnya mesti Konsepnya. ngerti dulu gitu. Ya. Good. Kan kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Karena kita punya, maka kita baru bisa kasih. Iya, benar. Yes. Kita udah terima dari Tuhan Yesus, kita punya, baru kita bisa mengasihi. Iya, Ya. benar. Oke, mungkin yang episode kali ini chapter 13 sampai di sini aja. Nanti berikutnya kita ketemu lagi di 1 Korintus 14. Agak panjang, mungkin harus dibagi 2. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Semoga ini bisa memberkati. Dan satu lagi, apapun yang kita dengar, kita cek lagi balik ke Alkitab. Ya kan? Apakah benar demikian? Terus, karena kita udah dapat banyak pengetahuan, yang paling penting kita harus kerjakan juga. Karena tahu, nggak lakuin, percuma. Gitu. Jadi, tahu harus dilakuin. Oke? So, thank you semuanya. Thank you Vita, Alvin, Irsan. Thank you. See you guys Thank you, again next week. Ben. Thank you, Irsan. Tuhan Yesus Alvin. memberkati. Thank you. Bye-bye. Alvin. See you. God bless. God bless.